Ya, kalau misalkan orang itu ngeluh ke kita dan karena dia menganggap kita orang paling nyaman, berarti Anda tempat sampah terbaik gitu. Lanjutkan, nggak apa-apa gitu ya. Di buku Ripen bab kedua juga membahas tentang syukur ya teman-teman ya. Di situ disebutkan ada kutipan bahwa kalau mensyukuri nikmatnya kan ditambahkan. Nah kalau mengingkari nikmat kan dapat azab yang pedih. Dari sisi spiritual, orang-orang miskin itu mereka sedang menikmati azab yang pedih. Karena apa? Karena mengeluh, karena mengingkari nikmat. Coba kalau ketemu orang-orang miskin, orang-orang berkekurangan, berapa kali dia bersyukur? Gitu loh, pas ngobrol. Ya. Nah, sementara kebalikan nih teman-teman, kalau kumpul dengan orang-orang yang berkelimpahan, apa yang mereka bicarakan? Gitu. Apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka bicarakan? Peluang, kesempatan, cuan, pencapaian, inspirasi gitu loh. Mereka membicarakan frekuensi-frekuensi kelimpahan. Energinya bergerak ke arah kelimpahan. Kalau energi bergerak ke kelimpahan, dia sedang menciptakan realita berkelimpahan. Itu yang membuat kayanya awet. Gitu loh. Itu yang membuat kayanya awet. Nah, jadi teman-teman tinggal sepanjang hari energi mau digerakkan kemana? Coba evaluasi hari ini sudah jam 2 ya, di Jogja jam 2 contohnya, jam 2 siang. Sudah berapa keluhan yang terlontarkan? Sudah berapa keluhan yang terucap? Sudah berapa frekuensi kekurangan yang tercipta? Artinya, itu sedang menciptakan kehidupan kekurangan di masa depan. Gitu. Tapi coba juga evaluasi, sepanjang hari ini seberapa banyak Anda bersyukur, seberapa banyak Anda membicarakan, merasakan, berada di frekuensi kelimpahan. Ketika energi Anda dominan di situ, maka Anda menciptakan kelimpahan. Jadi hidup itu simpel banget. Kalau nggak kaya ya miskin, ya kan? Kalau nggak kekurangan ya kelimpahan. Gitu. Tinggal Anda dominan di mana. Gitu. Cara biar nggak ngeluh gimana? Supaya nggak ngeluh itu sudah bukan lagi cara ya. Kalau teman-teman tahu alasannya, caranya tuh mudah. Gitu loh. Kalau teman-teman belum tahu alasannya, cara itu sulit. Contoh, waktu bujang gitu ya. Anda waktu bujang misalkan nih, hari Minggu gitu ya, karena hari libur, maka Anda memutuskan untuk nggak segera mandi, karena libur kan gitu. Anda biasanya kerja, bangun pagi, harus mandi dulu, tiba-tiba hari libur. Hari libur sehingga Pak, sudahlah nggak mandi. Nah, apakah Anda nggak tahu caranya mandi? Tahu kan? Tapi pertanyaannya, kenapa Anda nggak melakukan segera mandi? Karena Pak, Anda belum menemukan alasan kenapa harus segera mandi. Sama, kalau Anda masih menemukan alasan untuk mengeluh, Anda akan terus mengeluh. Kalau Anda belum menemukan alasan untuk berhenti mengeluh, walaupun Anda tahu caranya, Anda nggak melakukan. Gitu. Nah, contoh nih, pas minggu-minggu nggak kerja, nggak mandi, bukan nggak tahu caranya mandi ya, tapi belum menemukan alasan. Tiba-tiba si ayah ngechat gitu kan, saya, yuk beli es campur misalkan, atau jalan kemana yuk gitu, atau jalan-jalan ke mall yuk, kapan? Sekarang deh, ini aku udah mau OTW. Nah, Anda yang sudah tahu caranya mandi dan belum segera mandi, ketika ada alasan, Anda segera mandi nggak? Segera mandi, karena ayang mau ngajak jalan gitu loh. Jadi, mengeluh juga sama nih. Kalau Anda tuh sebenarnya tahu kok cara nggak mengeluh tuh gimana. Cuman Anda belum menemukan alasan kenapa Anda masih mengeluh. Kenapa Anda harus berhenti? Ya, saya ulangi di bab 2 buku Ripen. Ya.
Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ada kata pasti, dan kaminya ini K huruf besar. Berarti kalau Anda bersyukur, Anda ditambahkan nikmatnya. Ini sudah lumrah, sudah semua orang tahu tapi belum tentu praktek juga ya. Nah, berikutnya, kalimat berikutnya yang kadang orang nggak dijadikan sebagai pedoman hidup. Contoh, kalimat berikutnya apa? Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mengeluh itu mengingkari nikmat. Jadi kalau teman-teman mengingkari nikmatnya, Anda tuh dapat azab pedih. Itu sudah kepastian gitu loh. Sudah kepastian. Maka bagi Anda para pengeluh, saya salut. Jujur saya salut. Karena Anda berani mengeluh untuk mengarungi hidup ini. Dan berani menerima azab yang pedih gitu loh. Saya sudah tidak berani ngeluh. Karena apa? Konsekuensinya dapat azab yang pedih. Jadi kalau ngeluh lalu sadar, aduh kok ngeluh tidak boleh, langsung saya ganti dengan syukur. Jadi buat para pengeluh saya salut ya, buat orang-orang di luar sana yang masih berani mengeluh, Anda itu hebat. Karena Anda kuat mendapatkan azab yang pedih berkali-kali, bertubi-tubi gitu loh. Kalau saya sudah tidak kuat. Ya, saya mau memperbanyak syukur supaya nikmatnya ditambahkan. Gitu. Jadi kalau saya ketemu para pengeluh itu, wah, saya salut, luar biasa mereka. Kok berani ya mengundang azab yang pedih? Saya aja tidak berani. Jadi kalau melihat orang pengeluh itu, wah, itu orang-orang luar biasa, itu orang-orang hebat. Jadi setelah ini, masihkah berani mengeluh? Masihkah berani mengundang azab yang pedih? Nah, semua tergantung teman-teman ya. Mau ikut kelas manapun, mau ikut komunitas apapun, kalau habitnya masih mengeluh, ya ujung-ujungnya menarik penderitaan, ujung-ujungnya dapat azab yang pedih. Gitu. Yang sudah tidak berani mengeluh, berarti tahu kan cara untuk tidak mengeluh. Pasti tahu. Tinggal Anda memperkuat alasan kenapa saya harus stop, harus berhenti mengeluh. Itu. Ini pertanyaan cara berhenti mengeluh, jawabannya sampai panjang lebar ya. Biar nggak apa-apa, biar nancep, biar teman-teman tuh nancep gitu loh. Biar setelah ini tobat, benar-benar tobat untuk stop berhenti mengeluh itu. Berbanyak bersyukur, iya. Teman-teman tuh mau ikut pengembangan diri manapun yang ke arah kelimpahan, tidak ada yang tidak akan mengajarkan syukur. Mau loa, law assumption, mau apapun itu, pasti ujung-ujungnya kuncinya adalah di syukur. Gitu. Tinggal seberapa Anda mau dominan menjalani kehidupan di rasa-rasa syukur. Gitu. Kalau Anda punya teman yang suka ngeluh, share aja video saya, biar Anda tidak mendengarkan keluhannya. Kan nggak enak ya, datang-datang kita lagi enjoy, lagi tenang, lagi damai, tiba-tiba datang teman mengeluh gitu. Seolah-olah kebahagiaan mereka adalah tanggung jawab kita gitu. Ya, mau di-share boleh ya, dibagikan dulu, di-share, di tetep layarnya boleh. Kalau ada teman yang mengeluh bagaimana? Oke, pertanyaan bagus. Kalau ada teman yang mengeluh bagaimana? Saran saya pertama, jangan didengerin. Bahaya mengiyakan orang yang ngeluh. Itu bahaya. Kalau ada orang yang ngeluh, Anda mengiyakan, berarti Anda sama-sama mengeluh. Berarti Anda sedang mengingkari nikmatnya, Anda sedang menarik azab yang pedih. Ditulis loh ya, di dalam kitabnya ditulis, saya kutip di buku Repent. Jadi kalau berani mengiyakan keluhan, itu Anda juga sedang menarik azab yang pedih. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengeluh, jangan diiyakan. Kemudian jangan menjadi tempat sampah yang enak. Jangan menjadi tempat sampah yang enak. Kalau ada orang yang ngeluh, Anda buatlah style diri Anda itu bukan tempat sampah. Anda buatlah kebalikannya. Hidup sekarang makin susah ya, tapi kok aku rasanya enggak ya. Rasaku hidup malah mudah. Berkelimpahan tuh makin mudah itu. Sehingga ketika ketemu nih, contoh nih teman-teman lihat saya gitu kan, atau ngobrol dengan saya, pasti akan langsung ada kesimpulan. Mas Simone orangnya nggak enak buat ngeluh gitu loh. Maka besoknya, dia kalau untuk ngeluh, dia nggak akan datang ke saya. Itu.
ya, nggak akan datang ke saya. Gitu. Kalau orang-orang ketika ngeluh, Anda satu nggak sepakat, yang kedua Anda belokkan ke syukur. Sama, mau pasangan kah, mau orang tua kah, gitu loh. Saya kalau misalkan lagi ngobrol gitu ya dengan orang tua atau orang terdekat terus ngeluh itu, saya pasti akan cari cara untuk menghindar. Entah pura-pura nggak telepon, entah apa, karena saya nggak mau berada di frekuensi kekurangan, gitu loh. Ya, nggak mau berada di frekuensi kekurangan. Ya, kalau misalkan orang itu ngeluh ke kita dan karena karena dia menganggap kita orang paling nyaman, berarti Anda tempat sampah terbaik, gitu. Lanjutkan, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau saya sih nggak mau jadi tempat sampah yang nyaman. Saya mau buat teman-teman yang datang ke saya itu dapat ide, dapat inspirasi, dapat peluang cuan baru, dapat semangat baru, gitu loh. Datang ke sini pulang itu lebih bersemangat, gitu ya. Ketemu saya pulang lebih energinya lebih gede. Saya seneng membuat orang nyaman yang begitu, gitu loh. Makanya kalau dia menganggap Anda orang paling nyaman untuk buang sampah, Anda jangan jadi tempat sampah, gitu loh. Anda harus berani membuat orang nyaman di dalam kebaikan, gitu loh ya. Jangan bangga atau merasa bahwa orang ini nyaman dengan saya tapi karena keburukan, karena keluhan. Berarti Anda sepakat dengan dia atau sepakat membuat dia terus berada di penderitaan, gitu loh ya. Gimana cara menolong orang itu? Nggak usah ditolong, tolong diri sendiri dulu, ya. Tolong diri sendiri dulu. Karena ketika Anda didatangi oleh para pengeluh, di dalam diri Anda ada rasa kekurangan. Pengeluh yang datang ke Anda mengkonfirmasi bahwa diri Anda memancarkan energi kekurangan. Ketika Anda memancarkan energi kekurangan, energi Anda membentuk realita berkekurangan. Salah satunya mengundang orang yang ngeluh, gitu. Karena bahayanya adalah ketika Anda tahu tentang pengembangan diri, sibuknya adalah mengubah orang lain, tetapi tidak memperbaiki kualitas diri. Bukan berarti nggak boleh ya nolong orang lain, nggak boleh peduli sama orang lain, enggak. Tapi sebelum Anda nolong orang lain, pastikan diri Anda kuat. Gitu loh, berkorban itu sesekali boleh, tapi kok selalu berkorban, hancur kehidupan. Karena diri pasti akan komplain, kok kamu membahagiakan orang terus, sementara dirimu sendiri nggak dibahagiakan. Yang paling bagus tuh seimbang. Yang paling bagus tuh keseimbangan. Anda terlalu membantu orang lain juga nggak baik, karena diri Anda akan lemah, nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dicintai, nggak pernah dipedulikan. Tapi kalau Anda terlalu membahagiakan diri, Anda jadi lemah dengan penderitaan orang lain. Yang paling bagus itu adalah seimbang.